summa as-sahabah wal qarabah, summa ila arwahi jamil awliya'i was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami, summa ila ruhi syekh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani, summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani, summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalampayan, summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, summa ila ruhi Ustadzina Ahmad Fahmi Jamjam, summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furuhim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin hibdal mursalin wa husnul khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi bisirril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani zammil hasadi. Ini suatu pasal pada menyatakan kecelaan dengki, kecelaan sifat dengki. Kata Al-Imamul Ghazali rahmatullah, "A'lam anna al-hasada aidan minan nataiji al-hiqdi wal hiqdu minan naijil ghadabi." Artinya, ketahui olehmu bahwasanya sifat hasad itu jadi daripada sebab hikid dengki. Hiri itu sebab daripada kuatnya dengki. Dan dengki itu jadi daripada penyarikan karena kuatnya marah. Dan lagi ghadab atau marah itu jadi daripada kibir, yakni membesarkan diri. Dan sekaliannya itu adalah maksiat yang di dalam hati, yakni di dalam hati yang kadang-kadang kita kadang mampu mengontrol, lalai mengontrol. Adapun kecelaan hasad itu, maka yaitu seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Artinya, hasad itu kata Rasulullah memakan ia hasad akan kebajikan, seperti memakan api itu akan kayu. Nah, kalau kayu yang kering kan cepat habis dimakan api. Jadi kalau ada di dalam hati kita sifat hasad, maka semua kebaikan yang kita lakukan, wajib maupun yang sunat, itu habis. Nah, hilang. Kalau ada di dalam hati kita masih bersifat hasad. Nah, kalau hiri itu ada boleh dua aja Rasulullah hiri lah. Kalau hikid ini dengki itu bersakit-sakitan hati itu dendam. Ngalih membuang rasa sakit hati melihat orang yang pernah berseteru dengan kita. Itu arti hikid. Kalau hiri boleh dua. La hasada fi fisnatain. Ya Rasulullah tidak ada boleh bahiri, itu hanya dua. Boleh dihirai seseorang yang diberikan Allah harta, tapi dia menapakkan harta itu di jalan Allah. Dan boleh dihirai seseorang diberi ilmu, dia mengamalkan ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Itu dua itu aja yang boleh. Selain daripada itu ya Rasulullah jangan dihirai. Jadi bila ada hasad dalam hati sampai kepada tingkatan dendam, maka iman hilang. Nya kada mau tak kumpul dua. Bila iman kuat
sifat hasad dan dengki itu kadada. Dan lagi sabda Nabi SAW di dalam menegahkan ia akan sifat hasad itu dan yang jadi daripadanya sifat hasad itu dan asalnya dari sifat hasad itu. Rasulullah bersabda, la tahasadu wa la taqata'u wa la tadabaru wa la taghabadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Rasulullah bersabda, jangan kamu berdengki-dengkian. Jadi makna hasad sini berdengki-dengkian, bersakit-sakitan hati kada baampihan. Kada kawa memaafkan kesalahan orang tuh kada kawa, karena kuatnya nafsu, merasa rugi. Nafsu ini apabila memaafkan orang lain. Padahal kita memaafkan orang lain, awak kita kan dapat kurus, ya. Sehat aja kita tetap cuma nafsu kita nang sakit, nafsu kita nang garing, perasaan nafsu kita. Nah, memaafkan orang lain. Nah itulah akhlak Rasulullah. Rasulullah tuh sini kada ada musuh, nang memusuhi aja banyak. Iyalah. Nah, Rasulullah tuh kada ada sini memusuhi orang, cuman orang nang memusuhi sidin. Nah, kayak apa aja orang menyakiti awak sidin kada pernah dendam sidin. Tapi bila agama diremehkan, nah itu spontan. Kada mau sidin cepat. Wala taqata'u, dan jangan kamu berbenci-bencian. Nah, taqata'u, berbenci-bencian. Letak ke bawah lah. Tak ke bawah. Jangan kamu berdengki-dengkian, dan yang kedua, dan jangan kamu berputus-putusan, memutuskan silaturahim. Nah, bila sudah berdengki-dengkian, maka itu yang kedua pasti putus silaturahim. Bilanya berlanjut sakit hati, pasti hubungan silaturahim itu kada tersambung. Nah, maka yang berat ini berkeluarga. Dan jangan kamu berbelakang-belakangan. Bila melihat dari jauh sudah berpikir nak menyimpang, lah kada hendak pertemuan. Nah, itu berbelakangan karena. Nah, kalau nyaparak juga ya nang berbalik membelakangi tadi. Kada hendak melihat karena nafsu sarik benar. Nah, itulah nafsu ni sarik benar. Rasa berat benar rasanya barawaan tuh nah. Iyalah. Dihalanginya oleh nafsu. Karena setan itulah, nafsu setan itu yang menghalangi. Padahal jangan dikajut hadirawa kada apa-apa. Nah, dirawa. Dikurihingi dahulu. Dan jangan kamu berbenci-bencian. Dan jadilah kamu itu hamba Allah, padahal kamu berkasih-kasihan sesama-sama bersaudara. Nah, itulah sejarahnya di Madinah sebelum Nabi kita berhijrah ke sana, nang beberapa kelompok, beberapa golongan itu kada pernah akur. Perang terus, kalahi terus, bermusuhan terus, berebut kekuasaan. Nah, itu sejarahnya. Makanya dalam ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kata Allah. Itu dalilnya perintah Allah. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. In kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum. Dahulunya kamu, kata Allah, orang-orang Madinah bermusuh-musuhan, kada pernah akur. Nah. Setelah Rasulullah datang,
maka diajarkan ajaran tauhid. Nah, itu tadi wa'tasimu bihablillah itu ajaran tauhid. Kalau sudah orang itu berpegang kepada tauhid, mengesahkan Allah, maka insya Allah akan mampu ilmu tauhid itu memaafkan orang yang berbuat salah. Tapi kalau itu terlepas daripada ilmu tauhid, maka yang mengisi di dalam nafsu kita ini adalah sifat-sifat setan. Itu kadang mau akur. Kalau sifat setan selalu ada, kadang mau akur kayak apa aja. Nah, tetap sifat dendam itu ada. Nah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka setelah orang itu kuat berpegang, jadilah kamu bersaudara dengan sebab nikmat Allah. Nah, jadi kita kawa memaafkan orang lain itu bukan karena kemampuan fisik kita, bukan karena kemampuan kecerdasan kita, tapi karena sebab agama, sebab iman, sebab tauhid, sebab rahmat Allah. Nah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kamu bersaudara dengan sebab nikmat Allah. Nah, itu tauhidnya. Jadi jangan merasa kita. Jadi setiap kita berbuat baik apa saja kepada orang lain atau kepada keluarga itu sebab rahmat, kasih sayang Allah yang diberikan ke dalam hati kita sehingga kita kawa berbuat baik. Nah, sehingga kita dapat menghilangkan sifat hasad yang ada di dalam hati kita. Dan kata Sayyiduna Zakaria alaihissalam, qala Allah Ta'ala, berarti ini hadis kudusi lah. Al-hasidu aduin li ni'mati wa mukhsitun li qadai ghairu radin bikismati lati kasamtu baina ibadi. Artinya firman Allah Ta'ala melalui kalam Rasulullah di dalam setengah kitabnya, orang hasad itu adalah musuh bagi nikmatku, kata Allah. Nah, orang hasad itu menjadi musuh bagi nikmatku. Artinya orang tuh kada mempunyai nikmat dari Allah, maka dia menjadi musuh dari nikmat Allah. Artinya direbut nafsunya itu oleh sifat setan. Nah. Dan benci ia bagi keputusanku. Orang hasad itu benci ia bagi ketetapanku, qadaku itu kan ketetapan. Artinya ketika orang menyakiti kita, orang menyambati kita, itu qada Allah, ketetapan Allah. Hakikatnya itu ketetapan Allah. Sebab seseorang itu tidak bisa berbuat kejahatan dan kebaikan terkecuali dengan izin Allah. Itu rukun iman kita, itu Allah. Qadar baik dan jahat itu dari Allah. Kalau orang ingat seperti itu, waktu kita sabar. Ketika istri kita sarik kawan kita, ketika anak kita berbuat yang kada nyaman gitu, itu ujian. Karena istri dan anak kita tuh semuanya la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi kita kada kawa terpisah dengan iman. Kada kawa. Bila kita terpisah hanya dipikir saja kekuatannya, maka kita sulit untuk memaafkan kesalahan anak istri kita, sulit apalagi orang lain. Ya nang parak aja dulu, nang memusuhi kita ini kada jauh kada. Kelakuannya nang kada bagus tuh nah itu memusuhi perasaan kita. Kada usahanya nang macam menang oleh kelakuan yang kada nyaman aja oleh perasaan kita itu musuh. Nah, tapi itu didatangkan karena Allah mencoba. Sebagaimana kelakuan kita nang kada bagus jua, wan orang lain itu ujian bagi orang lain. Kalau kita kawa membulak balik, kita ini punya kejahatan, orang lain punya kejahatan, insya Allah aman. Nah, jangan dipandang kebuat kejahatan, kita ini ada kejahatan. Cuma masih untung karena kita selalu taat kepada Allah secara zahir, ditutupi Allah kejahatan kita.
Itu aja. Kejahatan kita tuh masih ditutupi sama Allah. Dan tiada reda ia dengan bahagianku yang aku bahagikan antara hambaku. Apalagi kita sampai kada senang melihat kawan nyaman, melihat kawan bahagia. Ini yang terakhir nih. Nah, itu paling berat sudah. Itu dua musuhnya, Allah dimusuhinya, hamba dan beri nikmat itu menjadi musuhnya. Orang sugih, orang lain itu sugih bukan karena bagian kita diambilnya. Yalah. Kita belum diunjuk Allah Ta'ala lagi karena kurang caranya mengambil harta itu. Karena kurang caranya, belum cukup syaratnya untuk menjemput harta kita tuh. Jadi lambat dapatnya. Kalau orang tuh gemuk bukan mengambil awak kita tetap aja keadaan kita. Tuh kiasnya lah. Nah, jadi yang terakhir, kita itu tidak senang dengan orang yang nyaman, yang kelihatannya nyaman tadi istilahnya bahasa kita lah, syarik kita. Nah, itu menunjukkan tiada ridha ia seseorang tadi dengan bahagianku yang memang hakku ya Allah, yang aku bahagikan antara hambaku. Memang hakku tuh sudah ketetapanku memberikan kepada hamba yang lain. Karena orang tuh mungkin secara syariat cukup syaratnya menjemput nikmatnya itu sehingga datang. Sebabnya kan nikmat ini kan sudah diberikan, sudah lengkap diberi Allah. Cuma cara menjemputnya itu, cara mengambilnya aja lah. Nah, jadi nikmat yang diberikan kepada kita bukan nikmat yang baru. Nikmat yang sudah ditetapkan oleh Allah, sekian banyaknya nikmat. Cuma kada tahu batasnya kita. Nikmat itu kada tahu. Kesehatan kita kada tahu berapa tahun sehat. Kada tahu kita. Nah, garing kita kada tahu juga kita. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh Allah, bukan kebetulan. Nah, cuma menurut pandangan kita kebetulan. Iyalah. Nah, seperti cerita kita yang kita berangkat tadi kan tertunda 4 hari di Jakarta. Ini kalau menurut logika karena sponsornya ada kau menukarkan tiket. Syariatnya nggak tahu lah. Tapi itu tidak kebetulan, itu sudah diguris sama Allah, sudah ditetapkan sama Allah. Harus seperti itu jalannya. Tapi nikmatnya kita di Jakarta tuh di Hotel Amaris. Nah hotelnya pakai kartu tuh nah. Nah ini nikmatnya, makannya nyaman, harus dikeluhkan. Kadang-kadang dikeluhkan, cuma yang dikeluhkan tuh kenapa diberangkatkan lagi itu aja. Semacam khawatir sebagai manusia, ya kan? Jadi kita lucu juga, kita kada pernah nambah kartu tuh. Sekali dicabut kartunya tuh keluar lampu tuh pajah. Kan kada tahu seumuran hotel yang mewah. Masuk kayak aku, nah pajak kolom pajah nih. Kayak apa nih diketik-ketik nih kada mau, ini kan kartu belum dimasukkan lagi. Lapor akuan pegawainya. Orang kada paham. Ya kalau jarenang hotel kira ini orang ini kada tahu dia. Itu gitu terjadi. Melaporkan jako lampu pajahan di kamarku nah. Ada Pak Jerpian kada dibudikakan kartunya tuh nah situ. Sekali dibudikakan hanya menyala. Nah, itu perjalanan kita seperti itu. Padahal kita kadang membayangkan itu terjadi. Yalah. Itu terjadi. Itu gambaran-gambaran takdir, gambaran-gambaran catatan. Nah. Jadi kita perjalanannya 20 hari, 21 hari boleh datang. Nikmat semuanya. Buliknya tertunda di Jeddah 3 malam, di hotel juga. Tingkat 13 hotelnya. Kadang susah aja untuk nikmat itu, cuma perasaan aja. Tapi alhamdulillah kita tahadus bin emah, buliknya pakai Garuda 13 juta tiket. Saikong buliknya tuh. Karena kan ini tahun baru. Tahun baru. Banyaknya orang kita Indonesia banyak anak umrah bawa anak-anak. Jadi bulik tuh sasak. Tuh.
Jadi jadi keluarga aja nang heboh itu kan apa kada boleh. Lah, kalau di perjalanan kada ada masalah. Nah, itu diantaranya gambaran-gambaran perjalanan kita. Nang dulu kita kada membayangkan itu. Sehingga harus terjadi seperti itu. Nah, itu artinya kada diduga. Tapi kalau nya paham, jamaah nang kada paham luar biasa protesnya. Luar biasa protesnya. Karena tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, kayak Pak Haji kan ya kalau berapa kali terulang Pak Haji kan. Nah, anak umrah. Nah, macam-macam kita ngomongkan, didustainya lah macam-macam lah. Ya kalau, nah karena kita belum paham lagi. Pada itulah proses perjalanan kita. Nah, itu diantaranya perjalanan kita yang kita kadang menduga-duga, tapi nang terjadi itu adalah ketetapan Allah. Rencana kita bagus. Ini rencana kita. Karena rencana kita tidak ada taksir, tidak ada berikan bekas. Yang bujur-bujur rencana itu hanya rencana Allah yang terjadi. Hotelnya di Madinah, Taib Said, di muka. Lah turun, pintu 330 kita lah. 333. Di parak mana lah turun sudah. Masjid Madinah. Kadang susahnya, nyaman. Cuma di Makkah, ada jauh yang pertama 2 malam, Kiswah, itu 2 kilo. Tapi setelah 2 malam kita pindah ke Misfalah, ke Punduk Arijul Falah. Itu 300 meter aja. Nah, jadi semuanya kita perjalanan lah, perjalanan. Nah, panjang 20 hari kayaknya. Nikmat benar. Kalau kita menyadari, diberikan paham, nikmat lah, nikmat benar. Sebenarnya gelisah ya keluarga di rumah teh. Anak buah nang gelisah, apabila jual bulik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala qada'il hawaij bil kitmani fa inna kulla zi ni'matin mahsudun. Rasulullah bersabda, minta tolong oleh kamu atas menyembunyikan, menyampaikan, ya kah, menyampaikan kah? Bacaannya iyalah. Minta tolong oleh kamu atas menyampaikan akan segala hajat kamu itu dengan merahasiakan. Nah, jadi kita untuk mencapai hajat itu awan Allah Ta'ala minta tolong. Keinginan kita ini kada tembus, tidak bisa menembus dinding takdir Allah. Kada kawa. Nang apa aja yang kita lakukan kada kawa lah. Nah. Jadi sesuatu jangan lalai dengan Allah, apa hajat kita harus dengan Allah. Dengan merahasiakan. Kalau dapat sudah nikmat itu dirahasiakan. Nah, dirahasiakan. Dirahasiakan dan boleh dibuka. Nah, di ayat lain kan Allah apa bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu diungkai, dibuka-buka. Tapi ada maksudnya. Menyembunyikan ada maksudnya, membuka pun ada maksudnya. Tapi kalau kita membuka nikmat kita dikuya-kuya atau dinampakkan, tapi kita tidak pernah memberikan, itu menjadi risiko jadinya. Menjadi kedengkian manusia. Nah, itu maksudnya. Boleh diungkai, boleh dirahasiakan. Maka bahwasanya tiap-tiap orang yang mempunyai nikmat itu dihasad oleh orang akan dia, dihirii, didangkii. Siapa yang pertama? Keluarga yang dekat. Nah, itu. Jadi mun kita kada tapi hendak, jangan tapi betampai. Kina dihiri dangsana mamarina nang sarik tuan kita. Maksudnya disembunyikan itu bukan berniat kita bakhil kada, cuma mengeluarkan tuh pelan-pelan, seakan-akan kada bisi juga tapi kawa.
Nah itu maksudnya. Mun kita bakhil jadi musuh Allah kena. Jangan bakhil. Maksudnya menyembunyikan dan nampak itu supaya nang di sekitar kita nih, kalau yang dekat ini jangan terlalu hasut on kita. Inya kena kalau kita nampak kita berikan tarus, inya manja. Nah itu masalahnya. Jadi kita harus ada aturan supaya inya jangan manja awan kita, supaya inya itu diberikan apa solusi untuk mencari nikmat. Jangan dimanjakan. Nah anak aja kita manjakan habis sebelum kita, ya ada. Jadi harus ada aturan. Nah, apa aturan itu? Untuk menjaga berkepanjangannya nikmat itu kita miliki. Nah. Jadi ya Rasulullah, kalau hendak mencari sesuatu nikmat itu pasti dengan Allah. Kada kau mengandalkan kekuatan kita, kada kau mengandalkan kecerdasan kita, kada kau mengandalkan kealiman kita. Harus dengan Allah. Ini hakikat. Nah, hakikat. Karena nikmat itu milik Allah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa haqiqatul hasadi an yakraha ni'matallahi ta'ala ala akhihi fayujibu jawalaha anhu fa in kana la yakrahu zalika li akhihi wa la yuridu jawalaha walakin yuridu li nafsihi misla zalika fatusamma al-ghibtah. Imam Ghazali menegaskan tentang hiri lah, hasad tuh hiri. Dan hakikat hasad atau hiri itu bahwasanya benci seseorang akan nikmat Allah Ta'ala atas saudaranya yang muslim, maka kasih ia akan hilang nikmat itu daripada saudaranya itu yang muslim itu. Nah ini sudah termasuk hikit nih lah. Hasad yang sudah kedudukannya menjadi hikit. Kalau hiri tadi kan menuruti. Nah. Jadi kalau sudah sampai hatinya kada nyaman melihat nikmat saudaranya muslim itu sudah masuk kepada dengki yang dilarang oleh Allah. Yang termasuk itu tidak percaya dengan qada dan takdir Allah. Nah. Maka jikalau ada ia tiada benci yang demikian itu apa? Melihat nikmat saudaranya yang muslim, tidak benci. Nah, bagi saudaranya muslim itu, dan tiada berkehendak ia akan hilang nikmat itu daripada saudaranya yang muslim itu, tetapi berkehendak ia bagi dirinya seperti nikmat saudara yang muslim itu, maka yaitu dinamakan gibtatun. Nah gibtatnya artinya berupaya inya meniru orang nang mempunyai nikmat tadi. Lalu inya komunikasi dengan orang yang berdagang tadi. Komunikasi inya dengan orang yang berilmu tadi. Lah, inya hendak berilmu komunikasinya atau belajarnya. Kalau inya hendak nang berharta, makanya berkomunikasi dengan orang yang bisnis berhasil. Nah, itu ngarannya gibtah. Meniru, bukan dengki. Nah, itu disuruh. Kita hendak berdagang atau menggunakan duit yang ada, apa yang kita maksud? Cari orang di bidangnya itu, kita cari kayak apa menjadi kau kayaknya. Nah. Jadi kita boleh datang kepada orang-orang kaya itu yang tujuannya untuk berkomunikasi dan belajar. Bukan datang untuk menundukkan perasaan kita untuk meminta kekayaannya, bukan itu. Karena Rasulullah, orang yang datang kepada orang alim yang orang yang sugih yang soleh karena hartanya, zahaba sulusu imani. Sepertiga imannya hilang. Itu kalau datang kepada orang nang sugih nang saleh. Bagaimana kalau kita datang kepada orang nang sugih nang zalim? Jadi kita boleh datang kepada orang sugih itu, tapi kita berkomunikasi, bertukar pikiran, minta pendapat bagaimana caranya sampian ini jadi kayak ini kedudukannya. Tanyakan kalau kita memang ada modal atau kita minta modalnya boleh aja, ada apa-apa. Kalau saya percaya lah. Karena tujuan hendak berusaha itu boleh seperti itu. Seperti sabda Nabi SAW, al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu.
Rasulullah bersabda, orang yang mukmin itu berkehendak ia seperti nikmat saudaranya yang muslim, dan tiada ia berkehendak akan hilang nikmat itu daripada saudaranya yang muslim itu. Dan orang yang munafik itu yaitu hasad akan saudaranya yang muslim, yakni dengki akan dia. Nah, ini jelas dua hadisnya. Jadi kalau kita ingin seperti mereka orang muslim yang apa, yang kita inginkan kekayaan dunia kah atau ilmu, maka kita boleh. Tapi jangan seperti orang munafik. Orang munafik kan senangnya hatinya itu supaya orang lain tuh hilang. Awan inya berataan. Nah itu, kalau seperti itu ada dalam hati kita, berarti kita termasuk orang-orang yang disebut orang munafik. Wal iyauzubillah. Yakni orang munafik itu benci akan orang yang muslim yang diberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan nikmat. Dan suka ia akan hilang nikmat itu daripada orang muslim itu. Itulah Abu Jahal, Abu Sufyan terhadap Nabi kita. Karena dengki itu aja. Nah, dengki. Karenanya merasa lebih tua, lebih hebat kan? Nah itu jadi kadang mau, padahal tahu aja Rasulullah itu utusan Allah. Tahu aja Rasulullah itu benar. Tapi karena sudah perasaannya itu kadang mau mengalah, karena ia merasa lebih tua, sehingga memandang Rasulullah itu selalu musuh. Nah, dan hasad itu haram, yaitu satu maksiat daripada maksiat yang di dalam hati, yang 10 yang tersebut dahulu itu. Jadi antaranya hasad itu yang menghilangkan nilai-nilai kebajikan kita, yang wajib maupun yang sunat. Adapun hasad akan orang yang zalim supaya hilang akan zalimnya itu, maka yaitu tiada haram. Nah, kalau hasad dengan orang yang zalim supaya hilang hartanya itu, lah karenanya tuh zalim, itu boleh. Kayak apa caranya kita hartanya supaya habis? Karena hartanya ini mengambil harta harta yang zalim. Nah, adapun hasad akan orang yang zalim supaya hilang akan zalimnya itu, maka yaitu tiada haram. Itu boleh kita. Caranya kayak apa? Supayanya jangan zalim lagi. Kalau zalim terus menerusan sampai mati, kasihan ninya. Kasihan ninya. Nah, jadi kita sama muslim boleh kita bagaimana caranya untuk menghentikan kezalimannya itu. Tapi bila kita dukung, maka kezalimannya berlanjut. Dan kita yang mendukung pun tak umpat juga secoret. Nih Pak, parah kalau sudah kita nih. Bulan 2 kena, ya kah? Pemilihan. Hati-hati itu. Ada kok sembarangan. Biar tampil ini diunjukinya berapa aja, jangan dicocok. Karenanya sudah berdahulu menjalim kita. Kita sering nyampaikan itu. 500 kasih juta kah? Jangan dicocok. Duitnya duit cintanan juga. Kada berdosa kita. Nang berdosa itu apabila duit pribadi usahanya diunjukkan kita. Itu akad karena ada ini duit cuntanan aja, duit hutangan. Kita di Jakarta makan kita di Jakarta di warung-warung. Kita tanyakan semuanya nomor 1. Nah, tahu sudah orang. Biar aja kita pendiri politik begamatan. Nah, karena kita pilih atas salah tadi ini jelas sudah nah. Mendukung orang zalim kita tak umpat kita. Jangan coba-coba hanya terpandang duit 100, jangan coba-coba. Kalau diunjuknya ambil, jangan dicocok. Cocok ampun kita aja.
Ini termasuk informasi agama juga karena berhubungan dengan zalim tadi lah, berhubungan dengan zalim tadi. Jadi tabukan ini karena berhubungan dengan zalim, jangan menolong orang zalim. Bahkan kita tidak haram hukumnya menghentikan orang zalim, kan jelas ini. Dan lagi tiada haram hasad akan orang yang kafir supaya masuk Islam. Nah, boleh. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, wa'lam anna lil hasadi asbaban kasiratan wahyal aduwatun wahyal aduwah wa ta'azzuzu wa takabburu wa ta'azzubu wa khawfu min pawatil maqasidi al-mahbubah wa hubbur riasah wa khubsun nafs wa bukhluha wa kulluha majmumah. Imam Ghazali menjelaskan tentang hasad yang sampai kepada dengki lah. Hasad kalimatnya sampai kepada dengki, itu yang dimaksud. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya bagi hasad itu beberapa sebab yang amat banyak. Jadi kejadian hasad itu banyak sebabnya. Tetapi tersimpan perhimpunannya itu kepada 7 sebab. Nah, jadi Imam Ghazali diringkaskan sebab-sebab sifat hasad yang masuk kepada dengki ini ada 7 sebab yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ini perlu tahu kita. Nah. Yang pertama yaitu al-adawatu, yakni berseteru dengan orang yang jadi berseteru itu. Daripada berkelahi dengan seseorang dan jadi daripada berbantah dengan dia, maka inilah sebesar-besar sebab hasad itu. Akibatnya lah sampai berkelahi itu, nah itu yang luar biasa sebabnya. Munnya bakalahi pang bemaafan bagus. Tapi kada bakalahi tapi berkepanjangan sakitnya hati, itu lebih dahsyat lagi. Kada bakalahi kada betampar tapi hati bila betamuan sakit benar. Dan kada kau memaafkan, amunnya bakalahi bemaafan langsung beridaan langsung, itu masih bagus. Lah. Tapi nang hati nang kada kau memaafkan nah sampai mati. Di akhirat kena perkaranya tetap jalan. Nah, ini yang jadi masalah. Di akhirat tetap jalan. Sangkita di dunia ini bila kada beres. Sampai kemat? Sampai. Sampai sini dulu kita lah. Nah, jadi kesimpulannya, apabila ada hasad nang sampai dengki dalam hati, maka iman hilang. Itu kuncinya. Bila iman kuat, hasad tuh kurang. Awan pinandui tadi, orang nang menyariki kita, orang nang menjalim kita tuh ujian. Karena kita juga itu juga sifat. Kita ini ada juga menyariki orang, menjalim orang tuh pernah juga. Rasakan ya? Bila kita sadar seperti itu, maka kita akan mampu memaafkan orang yang berbuat jahat dengan kita. Karena banyak kadang-kadang berbuat kebajikan, itu Allah menutupi. Dengan sering berjamaah, istiqamah berjamaah. Kejahatan kita ada jalan terus, Allah masih menutupi. Nah itu. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini itu menjadi ilmu pengetahuan kita, dan kita berniat untuk mengamalkan, untuk tidak melakukan sifat hasad. Ini ada anu lah. Tahlil kasumat al-Pak. Tahlil ada ajar amat tadi nah.